Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok mata kuliah komunikasi organisasi. Di sini kami akan membahas mengenai iklim komunikasi organisasi IPNU IPPNU Ranting Sumedang. Adapun untuk anggota dari kelompok kami itu ada Rifa Samratul Ma'arifah, Rifki Naufal, Rindrin Aryani Syifa, Rusna Yusri Ali, Santika Febrianti Mustika, Sena Yupi Tasari, Sofi Alfi Sahriyatun, Sri Wahyu Latri, dan saya sendiri Zaimatul Hilalia. Oke, untuk pembahasan pertama mengenai definisi dan sejarah IPNU IPPNU. Definisi IPNU IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPNU, adalah sebuah organisasi pelajar Nahdliyin yang berdiri pada tanggal 24 Februari tahun 1954 di Semarang. IPNU adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jamiyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi, dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan IPNU memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU, sekaligus alat perjuangan NU dalam menempatkan pemuda sebagai sumber daya insani yang vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara dewasa ini. Sejarah IPNU IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan pelajar, santri, dan remaja yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. IPNU berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah dalam penyelenggaraan Kongres Ma'rif seluruh Indonesia di Semarang. Tokoh-tokoh pendiri IPNU adalah para pelajar dari Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta yang dipelopori oleh Tolan Mansur, Muhammad Sofyan Khalil, Mustalal Ahmad Mashhud, dan Ahmad Ghani Farida. Dalam konferensi tersebut, diproklamirkan berdirinya IPNU dan berhasil menempatkan Toha Mansur sebagai pendiri dan ketua umum pertama pimpinan pusat IPNU. Terus selanjutnya ada materi mengenai iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi merupakan persepsi mengenai seberapa jauh anggota organisasi merasa bahwa organisasi dapat dipercaya, mendukung, terbuka, menaruh perhatian, dan secara aktif meminta pendapat, serta memberi penghargaan atas standar kinerja yang baik. Iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan pada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut percaya dan memberi kebebasan dalam mengambil resiko, mendorong dan memberi tanggung jawab, menyediakan informasi yang cukup dan terbuka, dan lain sebagainya. Iklim komunikasi adalah suatu keadaan seperti komunikasi yang berlangsung antar anggota organisasi dan segala hal yang berhubungan dengan para anggota organisasi di dalamnya yang menentukan kemajuan suatu organisasi. Iklim komunikasi organisasi jauh lebih penting daripada keterampilan semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Iklim komunikasi di dalam organisasi itu penting karena secara tidak langsung iklim komunikasi organisasi dapat mempengaruhi cara hidup orang-orang di dalam sebuah organisasi. Itulah terkait materi mengenai iklim komunikasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusna Yusri Ali dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang iklim komunikasi organisasi yang diterapkan dalam organisasi IPNU. Yang pertama itu adalah karakter yang diterapkan di sana. Karakter merupakan format dasar dari manusia, seperti halnya sidik, percaya. Karakter bisa dikatakan suatu sifat yang sudah ada pada dasarnya atau telah ada dari dulu. Dari sejak pertama lahir kita sudah diberikan sebuah karakter. Itu juga sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja atau telah ada begitu saja. Nah, yang kurang lebih dipaksakan dalam dirinya. Karakter juga bisa dipahami tingkat kekuatan melalui di mana seseorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter juga merupakan bisa dikatakan sebagai suatu kondisi
yang diterima tanpa kebebasan dan karakter yang diterima sebagai kemampuan seseorang untuk secara bebas mengatasi keterbatasan kondisinya. Yang kedua, ada arus komunikasi organisasi di IPNU. Nah, di dalam organisasi IPNU tersendiri terdapat dua arus komunikasi, yakni arus komunikasi horizontal yang berlangsung di antara bagian atau anggota atau dalam tingkatan atau jenjang yang sama, dan arus komunikasi vertikal yang kedua terdiri dari atas ke bawah, ya. Nah, dalam organisasi IPNU itu sendiri, menurut pemaparan ketua organisasinya dalam kepemimpinan beliau, pemimpin organisasi harus lebih dapat menyesuaikan komunikasi dari latar belakang pendidikan yang berbeda, entah itu setiap anggotanya ada yang dari S1 atau lulusan SMA. Nah, itu terdapat beberapa komunikasi yang tidak bisa disamaratakan gitu. Jadi harus ada perbedaan satu sama lainnya. Nah, dalam hal ini peranan seorang pemimpin itu sangat penting dalam suatu organisasi untuk mempersuasi anggota tersebut, yang merupakan suatu upaya untuk menyeimbangkan arus komunikasi yang ada dalam organisasi IPNU. Nah, seperti fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah tersebut, yang menyampaikan dan memberikan instruksi kerja atau penjelasan tentang mengapa tugas tersebut harus dilaksanakan atau kenapa tugas tersebut harus diberikan kepadanya, dan juga atau bisa penyampaian informasi tentang peraturan yang berlaku dan memberikan motivasi kepada anggotanya agar bekerja lebih baik dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam organisasi IPNU sendiri, menurut anggotanya juga hampir sama dalam menyesuaikan komunikasi dalam organisasi. Seperti yang disebutkan informan, bahwa untuk arus komunikasi yang mengarah dari bawah ke atas, ya, dari anggota ke atasan, tetap berjalan seperti semestinya. Jadi tidak ada sekatan atau tidak ada halangan antara anggota dan atasan gitu. Jadi tidak ada rasa canggung ketika kedua belah pihak melakukan komunikasi, entah itu memandangnya sebagai jabatan tertinggi di organisasi tersebut ataupun jabatannya di bawah pimpinan di organisasi tersebut. Jadi tidak ada halangan untuk melakukan arus komunikasi seperti itu. Dalam praktik arus komunikasi dari bawah ke atas atau dari anggota ke jajaran-jajaran tertinggi di organisasi tersebut sudah sesuai dengan fungsinya, yakni menyampaikan informasi mengenai tugas yang belum ataupun tugas yang sudah terselesaikan dan apa yang akan dilaksanakan, dan juga bisa tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota tersebut. Nah, jadi si anggota itu mereport tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan apa yang belum terlaksanakan dan belum terrealisasikan gitu kan oleh anggotanya, sehingga anggota tersebut perlu bimbingan ataupun perlu arahan dari pimpinannya tersebut. Nah, jadi tidak ada sekat yang dimaksudkan tadi itu dari arus komunikasi dari bawah ke atas. Jadi secara bebas anggota tersebut bisa menyampaikan gitu ya saran-saran dan keluhan dari individu anggota maupun dari tugas organisasi. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada slide ke-6 dan juga ke-7 tentang pembuatan keputusan bersama dan keterbukaan antara anggota IPNU, IPPNU, Ranting Sumedang. Pada slide ke-6, pembuatan keputusan bersama di IPNU, IPPNU, Ranting Sumedang. Dalam sebuah organisasi, tentunya diperlukan sebuah komunikasi di mana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan gaya komunikasi yang searah. Setiap anggota organisasi memiliki hak yang sama dalam berkomunikasi agar proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan juga berjalan dengan lancar.
Pembuatan keputusan bersama dilakukan agar terciptanya suasana kekeluargaan dan memupuk rasa kepercayaan antara sesama anggota. Pada organisasi IPNU, IPPNU Ranting Sumedang, organisasi tersebut selalu terbuka dalam pembuatan keputusan bersama seperti pemilihan ketua dan pembagian tugas-tugas organisasi lainnya. Anggota di organisasi IPNU IPPNU Ranting Sumedang selalu turut andil dalam membuat keputusan. Beberapa program kerja yang dijalankan saat ini merupakan acara rutin yang ada di organisasi guna untuk membahas program-program yang akan dikerjakan. Dalam organisasi IPNU IPPNU Sumedang terjadi sebuah hubungan yang cukup harmonis. Salah satu contohnya dengan melibatkan anggota di setiap pembuatan keputusan bersama. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan tersebut saling ketergantungan satu sama lainnya. Terjadi pula proses interaksi antara anggota. Dan dengan adanya output maupun input informasi, kegiatan tersebut dapat menggambarkan bahwa adanya suatu organisasi. Pada slide ke-7 tentang keterbukaan antara anggota IPNU IPPNU Ranting Sumedang. Pada dasarnya, proses berlangsungnya iklim komunikasi organisasi terdapat 6 dimensi. Jika semua komponen dimensi iklim komunikasi organisasi tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai iklim komunikasi organisasi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pes dan Paulus yang terbagi menjadi 6 tersebut. Yang pertama adalah kepercayaan. Semua anggota yang ada di dalam organisasi IPNU IPPNU Ranting Sumedang bekerja sama untuk mempertahankan sebuah hubungan untuk memupuk kepercayaan antara anggotanya, sehingga mempermudah adanya persetujuan yang diperlukan antara anggota-anggota, koordinator, ketua, dan semua pihak yang terlibat di dalam kepengurusan organisasi tersebut. Yang kedua adalah kejujuran. Di organisasi IPNU IPPNU Ranting Sumedang mengedepankan sebuah transparansi dalam sebuah proses komunikasi organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memupuk rasa kepercayaan yang sudah ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah. Solidaritas yang telah terbentuk dengan harmonis di organisasi IPNU IPPNU Ranting Sumedang memunculkan sebuah rasa kekeluargaan, sehingga adanya suasana keterbukaan yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Anggota IPNU IPPNU Ranting Sumedang diberi hak untuk menyampaikan aspirasi untuk kemajuan organisasi. Tujuan dari komunikasi ini adalah memberikan feedback berupa saran dan kritik yang membangun kepada pemimpin IPNU IPPNU Ranting Sumedang. Yang berikutnya adalah perhatian kepada semua anggota. Pimpinan organisasi IPNU IPPNU Ranting Sumedang berkomunikasi guna berkoordinasi, mendiskusikan suatu kajian organisasi, dan saling bertukar pendapat guna merencanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sedang berlangsung, maupun yang akan datang. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a